Di dalam toilet, sepasang kaki melayang, mata keduanya saling memandang. Pria itu panik, berbalik dengan cepat. Wanita itu seperti menyadarinya. "Kamu dapat melihat saya kan?" Melihat sudah ketahuan, maka dia tidak menyembunyikan lagi, dan memukulinya. "Walaupun kamu adalah hantu, juga wajib dipukul." Sejak kecil dia sudah memiliki kemampuan melihat roh, meskipun sedikit mengganggu. Tapi dia pandai memanfaatkannya. Bantu orang lain mengusir hantu menjadi pekerjaannya. Setiap pukulannya menghasilkan uang, tetapi terkadang juga ketemu kesulitan. Lari jika tidak bisa melawan. Park Bongpal bekerja sebagai pengusir hantu. Wanita ini adalah wanita idaman Bongpal. Rambut yang halus, mata yang indah, memang cantik. Dia sedang mengagumi kecantikannya, sangat fokus. Tetapi tiba-tiba, keindahan ini terganggu. Dua bersaudara datang untuk merekrut. Mereka berdua mendirikan sebuah klub, dan ingin mengajak Bongpal untuk bergabung. Tetapi melihat nama klubnya, Net Hantu, ekspresinya yang polos, penuh dengan penghinaan. Tanpa berkata apapun, Bongpal langsung pergi. Tetapi mereka berdua tidak ingin menyerah. Koran di dinding adalah tujuan mereka berdua kali ini. Sekolah menengah atas Seoi. Di dalam sekolah ini, 6 orang meninggal berturut-turut. Malam ini, harus memperkenalkan klub mereka. Mereka berdua membuat siaran langsung. Saat baru mulai, mukanya masih penuh dengan senyuman. Tidak lama, senyum mulai hilang. Dua bersaudara itu lari ketakutan. Tetapi mereka baru saja pergi. Bongpal datang. Dia mendapatkan misi, dan tujuannya adalah sekolah ini. Dia pelan-pelan maju, dan melihat lewat jendela. Ada seorang wanita sedang berdiri di dalam. Tidak banyak omong kosong. Mereka mulai bertengkar. Tetapi semakin lama, Bongpal semakin lemah. Wanita ini terlalu hebat. Satu lemparan bahu, mereka berdua jatuh dari tangga. Dan tidak sengaja kecium. Hyunji terdiam. Ingatannya semasa hidup mulai muncul. Dia terbaring di tengah jalan raya. Sekelilingnya penuh dengan darah. Dia memegang bibirnya, dan penuh dengan pikiran. Selama 5 tahun, dia mencoba untuk cari ingatannya yang hilang. Melihat Bongpal di depannya. Ini adalah ciuman pertamaku. Di jalanan, Hyunji berjalan tanpa tujuan, dan dia melihat orang asing sedang berciuman. Jika cium sekali lagi, apakah akan ingat lebih banyak? Terpikir ini, Hyunji langsung bertindak. Dia langsung menariknya. Wanita ini pasti ada sedikit masalah. Hyunji yang tidak berhasil, tidak menyerah. Dia mulai menempel dan menguntit Bongpal. Pagi menemani Bongpal sekolah, malam menjaga Bongpal tidur. Bongpal kemana? Dia ikut kemana? Makan pun harus tetap berdua. Seiring waktu berjalan, Bongpal masih tetap sama, tetapi Hyunji mulai berperasaan. Saat malam ingin diam-diam menciumnya, namun terkagetkan. Suatu hari saat menangkap hantu, Hyunji membantunya. Sebagai hadiah, Bongpal inisiatif menciumnya. Sejak itu, hubungan mereka menjadi tidak jelas. Yang pria mulai inisiatif, membeli baju, dan memasak. Bahkan sikat gigi yang tidak diperlukan hantu juga disediakannya. Hati kamu ada saya, hati saya ada kamu. Tetapi lapisan di tengah ini, tidak ada yang membukanya. Di dalam kelas, guru memutar badan dan pergi. Sedangkan Hyunji hanya diam di tempat. Wujudnya masih hantu, tetapi guru itu sengaja melewati dia. Dia bisa melihat saya. Nama guru ini adalah Hyesung. Dia adalah guru termuda di sekolah. Muka tampan dan juga kaya. Karakternya lucu dan humoris. Tetapi saat tidak ada orang, terlihat punggungnya yang bertato. Seperti sudah menjelaskan semuanya. Saat melihat kucing liar di sekolah, dia akan pura-pura peduli. Tetapi saat malam tiba, kamu pasti susah percaya. Guru yang begitu lembut di pagi hari, berubah menjadi manusia brutal, membunuh tanpa berperasaan. Di belakangnya, ada sepasang mata yang menyaksikan semuanya. Hyesung menyadarinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Hyunji mencari segala cara untuk mengembalikan ingatannya. Dia bisa lakukan apa saja. Dia meninggal di saat hari ujian. Jika mengulanginya lagi, mungkin ingatannya akan muncul. Tetapi dengan cepat, ide ini dibatalkan. Mengantuk saat baca buku, tumbang saat menulis, antara sakit kepala atau diare. Akhirnya kerjakan soal, tetapi hanya dapat nilai 32. Tidak lama kemudian, Hyesung mulai beraksi di gang yang sepi. Semakin mendekat,
Dia menghabiskan nyawa seorang wanita, dan Hyesung menguburnya di dalam hutan. Tetapi saat dia pulang ke tokonya, karyawan di dalam toko melihat jejak kaki yang penuh dengan lumpur. Meskipun penasaran, tetapi mereka tidak bertanya. Hyesung mengajar seperti biasa, tidak ada perasaan bersalah. Tetapi tiba-tiba, pemikirannya teralihkan. Mayat yang terkubur sudah ditemukan. Polisi segera datang. Setelah menyelidiki, ini adalah pembunuhan, dan caranya sangat berbeda. Wanita ini meninggal karena tidak bisa napas. Lehernya juga dipelintir. Tidak ada luka di sekitar tubuhnya. Ini artinya, manusia yang memelintir dengan tangan kosong. Polisi segera menemui Hyesung untuk bertanya, tetapi dia yang sudah berpengalaman hanya asal membalasnya, dan polisi pergi begitu saja. Tetapi di saat pergi, terlihat ekspresi Hyesung yang begitu meremehkan. Suatu malam di dalam komplek, mereka berdua berpapasan. Muka biksu langsung berubah. Lama tidak jumpa, Hyesung meninggalkan satu kalimat dan pergi. Dan biksu ini adalah pamannya Bongpal, 15 tahun yang lalu. Bongpal yang berumur 7 tahun. Kesurupan hantu. Paman Bongpal melakukan ritual untuk mengusir hantunya. Sebuah asap hitam melewatinya. Hantu itu melarikan diri. Paman Bongpal juga terluka. Dia muntah darah, dan kekuatannya mulai berkurang. Tetapi hantu yang telah lari itu tidak pergi jauh. Di tengah jalan, dia mendorong pelan. Ibu Bongpal tertabrak dan meninggal. Bongpal juga tersiksa sejak kecil, karena dia memiliki kemampuan penglihatan. Hantu pun bisa mencari masalahnya, sehingga sejak kecil, Bongpal tidak memiliki teman. Hingga berusia 22 tahun pun, dia masih dikucilkan. Paman Bongpal tahu, roh itu datang untuk balas dendam, sehingga langsung mencarinya. Percakapan yang terlihat damai, sebenarnya penuh dengan serangan. Mereka berjabat tangan. Biksu yang telah hilang kekuatannya, jarinya mulai menguning. Kekuatan roh jahat begitu menakutkan. Dia ingin mencari bantuan, tetapi langsung ditolak. Tidak ada yang ingin bermasalah dengan pria yang begitu menakutkan. Saat pulang rumah, Paman Bongpal menemukan Hyunji. Dia meminta Hyunji untuk meninggalkan Bongpal. Namun sepertinya, ada yang Paman Bongpal sembunyikan darinya. Hyunji meneteskan air mata. Dia adalah manusia. Saya adalah hantu. Mereka berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Malam yang sunyi, kesedihan yang tanpa akhir. Sambil berjalan, dia merasa persimpangan ini sangat familiar. Ingatan yang lama muncul kembali. Saat pulang sekolah, dia berjalan di sini, dan tiba-tiba kecelakaan membuatnya jatuh pingsan. Orang yang mengemudi adalah Hyesung. 5 tahun lalu, Hyunji juga dibunuh oleh Hyesung. Dia yang masih dalam wujud roh mulai hilang kesadaran. Rumah sakit yang jauh di sana seperti sedang memanggilnya. Melihat orang yang berbaring di rumah sakit, Hyunji terdiam. Saya masih hidup. Kecelakaan waktu itu tidak mencabut nyawa Hyunji, tetapi masuk ke keadaan mati suri. Rohnya hilang. Wanita yang diranjang ini terbangun. Tetapi di luar kamar, ada sepasang mata jahat yang sedang memantaunya. Hyunji yang sudah bangun, tidak memiliki ingatan. Ingatannya semasa jadi roh juga ikut hilang, karena Hyunji menghilang dengan tiba-tiba. Bongpal bersusah payah untuk menemukannya. Di dalam rumah sakit, berdua yang begitu dekat, akhirnya ketemu. Di mata Bongpal, penuh dengan rasa cinta. Tetapi Hyunji tidak memiliki rasa apapun. Saat ingin berpeluk, Hyunji mendorongnya. Bongpal kembali ke rumahnya, dan melihat setiap barang di kamarnya. Ada bayangan Hyunji. Dulunya mereka berdua tidak pernah berpisah. Apakah benar hanya sampai sini saja? Tetapi di sisi lain, Hyesung juga tidak duduk diam saja. Dia mendekatinya, dan berbicara dengan Hyunji yang sudah hilang ingatan. Tidak lama kemudian, Hyunji diculik. Hyesung mencekiknya. Di saat kritis, akhirnya Bongpal datang. Mereka berpukulan, dan sangat jelas, Bongpal yang tidak terlatih bukan lawannya Hyesung. Sebentar saja, sudah berbaring kesakitan di lantai. Darah tidak bisa berhenti mengalir dari mulutnya. Dia sudah di ujung tanduk. Biksu membawa pedang yang bersinar. Tulisan di atasnya bergerak satu persatu. Paman Bongpal meminjam kekuatan para dewa. Setiap ayunannya meledakkan pecahan hitam. Kekuatan Hyesung semakin menipis. Tetapi di saat itu, biksu menjadi ragu. Jika dia membunuhnya, maka tubuh yang dirasuki oleh roh jahat juga akan mati. Maka dia berdosa, karena hatinya kacau. Pedangnya juga menjadi lambat. Sebentar saja, Hyesung kembali kuat lagi. Di saat kritis,
Bongpal hanya bisa memaksakan diri untuk melawan, dan biksu memegang pedangnya. Darah menetes terus-menerus. Tulisan di pedang bersinar dengan cahaya iblis. Dan badan pedangnya ditutupi oleh cahaya biru. Pukulan yang penuh dengan kekuatan dan menakutkan. Biksu di samping jatuh pingsan. Dia meminjam kekuatan dewa dan mendapat serangan balik. Tetapi untung saja, Hyesung sudah dimusnahkan. Hari-hari berikutnya, mereka juga kembali ke kehidupan normal. Hyunji berhasil masuk universitas. Saat pesta penerimaan siswa baru, penuh dengan kejutan, tidak tertebak. Halo kakak-kakak senior, saya adalah mahasiswa baru Kim Hyunji. Mohon bantuannya, saya ada pertanyaan. Iya, apakah kamu punya pacar? Iya, ada di sini. Di sini,